Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cahayani dengan NIM 2024 0501 03127. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Langsung saja, joint product dan by product. Joint product atau produk bersama adalah dua atau lebih produk utama yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi dan menggunakan biaya bersamaan atau disebut joint cost. Yang kedua, by product atau produk sampingan, merupakan produk yang dihasilkan bersama tetapi memiliki nilai ekonomi lebih rendah dibandingkan produk utama. Yang ketiga, produk bersama dipisahkan pada split off point, yaitu titik ketika setiap produk dapat diidentifikasi dan dapat dijual atau diproses lebih lanjut. Tujuan alokasi biaya bersama adalah menentukan harga pokok produksi, menilai persediaan, menyusun laporan keuangan, dan membantu pengambilan keputusan manajemen. Lanjut, metode alokasi biaya bersama terdiri dari 4 metode. Yang pertama, metode penjualan relatif, kedua metode unik fisik, ketiga metode biaya satuan rata-rata, dan metode rata-rata tertimbang. Produk sampingan dapat dicatat tanpa alokasi biaya bersama atau menggunakan reversal cost method. Selanjutnya, just-in-time costing. Just-in-time costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan pada perusahaan yang menerapkan produksi atau just-in-time. Dalam sistem ini, biaya produksi tidak dicatat pada setiap tahapan proses, tetapi dibebankan di akhir proses produksi menggunakan metode backflash costing. Tujuannya adalah menyederhanakan pencatatan biaya. Yang kedua itu sistem ini mengurangi pencatatan work in process atau WIP. Pada sistem akuntansi tradisional, biaya dicatat pada akun work in process atau WIP selama barang masih diproduksi. Dalam just-in-time atau just-in-time costing, persediaan barang dalam proses dibuat seminimal mungkin sehingga pencatatan WIP juga berkurang. Hal ini membuat proses akuntansi lebih sederhana dan cepat dan efisien. Adapun kelebihan just-in-time costing, yang pertama itu administrasi akuntansi menjadi lebih sederhana. Kedua, pelaporan biaya lebih cepat karena pencatatan lebih sedikit. Yang ketiga, mendukung filosofi just-in-time yang bertujuan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat, menghemat waktu dan biaya administrasi. Adapun kekurangan just-in-time costing, yang pertama itu sangat bergantung pada biaya standar atau standar costing yang akurat. Yang kedua, informasi biaya per departemen atau per proses menjadi kurang rinci. Dan yang ketiga, hanya cocok diterapkan pada perusahaan yang sudah menjalankan sistem produksi just-in-time secara konsisten. Dalam akuntansi syariah, penerapan just-in-time costing tetap harus berlandaskan nilai-nilai. Yang pertama itu amanah, yaitu mencatat biaya secara benar dan dapat dipercaya. Yang kedua, kejujuran, tidak memanipulasi data biaya. Yang ketiga, transparansi, informasi biaya disampaikan secara terbuka. Dan yang keempat, keadilan, pembebanan biaya dilakukan secara wajar dan tidak merugikan pihak manapun. Baik, selanjutnya material controlling. Material controlling adalah sistem yang digunakan untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola bahan baku sejak dibeli hingga digunakan dalam proses produksi. Sistem ini memastikan bahan baku tersedia dalam jumlah yang tepat sehingga proses produksi berjalan lancar. Tujuan material controlling yang pertama itu menjamin ketersediaan bahan baku agar produksi tidak terhambat. Dan yang kedua, minimalkan biaya penyimpanan persediaan. Ketiga, menghindari pemborosan, kehilangan, dan kerusakan bahan baku. Keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi. Dan yang kelima, menghasilkan data biaya yang akurat sebagai dasar perhitungan harga pokok produksi atau HP. 3. Metode yang digunakan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam material controlling adalah Material Requirement Planning atau MRP, merencanakan kebutuhan bahan baku berdasarkan jadwal produksi.
Dan yang kedua, Economist Order Quantity atau EOQ, menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis agar biaya persediaan minimum. Dan yang ketiga, Fixed Order Quantity atau FOQ, memesan bahan baku dalam jumlah tetap setiap kali melakukan pembelian. Dan keempat, Just in Time atau JIT, bahan baku datang saat dibutuhkan sehingga persediaan dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang keempat, kendala dalam penerapan. Beberapa hambatan yang sering terjadi yaitu yang pertama, pencatatan stok yang kurang tertib. Kedua, perbedaan antara stok fisik dan catatan persediaan. Dan yang ketiga, sistem informasi yang belum memadai. Dan yang keempat, kurangnya koordinasi antar bagian. Dan yang kelima, fluktuasi harga bahan baku yang memengaruhi biaya produksi. Selanjutnya, labor controlling. Pengendalian tenaga kerja adalah proses mengatur dan mengawasi biaya yang dikeluarkan untuk karyawan. Tujuannya adalah mencapai efisiensi maksimum dan produktivitas tinggi, namun tetap menjaga agar kualitas produk atau layanan tidak turun. Dan yang kedua itu ruang lingkup. Proses ini mencakup 4 pilar utama dalam manajemen perusahaan. Yang pertama itu klasifikasian biaya, memisahkan biaya tenaga kerja langsung, misal buruh pabrik, dan tidak langsung, misal gaji manajemen. Dan yang kedua, perencanaan SDM atau sumber daya manusia, menghitung jumlah pekerja yang dibutuhkan agar tidak kekurangan atau kelebihan staf. Dan yang ketiga, pengendalian operasional, yaitu mengatur jam kerja, lembur, dan shift agar berjalan efektif. Dan yang keempat, evaluasi kinerja, menilai apakah kontribusi karyawan sudah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dan yang ketiga, indikator keberhasilan. 3 metrik utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem ini adalah labor cost control atau kontrol biaya, yaitu menjaga pengeluaran gaji dan tunjangan tetap sesuai anggaran. Dan yang kedua, productivity control atau kontrol produktivitas, memastikan output atau hasil kerja yang dihasilkan sebanding atau lebih tinggi dari input atau jam kerja atau biaya. Dan yang keempat, manpower planning control, yaitu memastikan perencanaan jumlah posisi dan struktur organisasi berjalan tepat sasaran. Adapun tantangan utama, hambatan yang sering dihadapi manajemen meliputi yang pertama, rendahnya produktivitas pekerja atau tingginya biaya upah yang tidak efisien. Dan yang kedua, pengawasan operasional lapangan yang belum optimal. Dan yang ketiga itu keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi modern dan yang keempat itu tingginya angka turnover atau karyawan sering keluar masuk, serta perubahan regulasi atau pemerintah terkait ketenaga kerjaan. Dan yang kelima, strategi solusi. Untuk mengatasi tantangan di atas, perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Itu yang pertama, memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan keahlian karyawan. Dan yang kedua, menetapkan standar kerja atau SOP yang jelas sebagai target harian. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti HRIS atau Human Resource Information System untuk mengotomatisasi absensi, pengajian, dan penilaian kerja. Dan yang keempat, melakukan audit dan evaluasi biaya tenaga kerja secara rutin agar pemborosan biaya langsung ditekan. Materi selanjutnya, departementalisasi biaya overhead pabrik atau BOP. Apa sih itu departementalisasi biaya overhead pabrik atau BOP? Ini adalah proses pengelompokan dan pembagian total biaya overhead pabrik ke setiap departemen. Tujuannya agar pembebanan biaya ke produk menjadi lebih akurat dibandingkan jika biaya hanya dihitung secara total untuk seluruh pabrik. Jenis departemen, yang pertama itu departemen produksi, unit yang mengelola bahan baku secara langsung menjadi produk. Jadi misalnya departemen pemotongan, departemen perakitan. Adapun departemen jasa atau pembantu, unit yang tidak membuat produk secara langsung tetapi memberikan layanan atau dukungan kepada departemen lainnya. Misalnya departemen pemeliharaan, departemen listrik atau gudang. Adapun langkah-langkah pelaksanaan untuk melakukan departementalisasi perusahaan,
Yang pertama itu identifikasi dan pengumpulan, yaitu menentukan departemen apa saja yang ada dan mengumpulkan semua biaya overhead yang terjadi. Dan yang kedua, alokasi biaya. Biaya dari departemen jasa dialokasikan atau dipindahkan ke departemen produksi, karena departemen produksilah yang menghasilkan produk. Dan yang ketiga, perhitungan tarif. Menentukan tarif BOP untuk setiap departemen produksi. Dan yang keempat, pembebanan. Biaya tersebut akhirnya dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang telah dihitung. Nah, tujuan utamanya adalah agar manajemen bisa mengendalikan biaya di setiap bagian dengan lebih baik dan menentukan harga jual produk secara tepat berdasarkan biaya produksi yang sebenarnya. Selanjutnya, penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Sistem biaya standar adalah metode penetapan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead sebelum proses produksi sebagai dasar perencanaan serta pengendalian biaya. Tujuan dan manfaatnya yaitu membantu perencanaan biaya, mengendalikan pengeluaran, menilai efisiensi, menyusun anggaran, serta mendukung pengembalian keputusan manajemen. Adapun penerapannya dilakukan pada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual untuk mengetahui penyimpangan. Adapun analisis varian digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan biaya yang bersifat favorable maupun unfavorable serta mencari penyebabnya agar dapat dilakukan tindakan perbaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.